yang natural dan hasil penelitiannya itu diukur dan digambarkan melalui deskriptif berupa secara verbal ya. Secara verbal yang artinya bahwa penelitian ini merupakan hasil penelitian yang pendeskripsiannya itu hanya menggunakan jenis halo. Suara saya bisa kedengaran? Bisa, Bu. Ya, Ibu. Di sini tuh hilang semua gambarnya. Ada semua aja di sini, Bu. Oke, mungkin saya ya. Jaringan tetap, Bu. Menjelaskan sebuah fenomena yang bertujuan untuk menjelaskan sebuah fenomena, peristiwa, kemudian sosial masyarakat yang ada di sekeliling kita, kemudian persepsi seseorang atau per kelompok ya. Ini penelitian kualitatif yang sifatnya deskriptif yang menjelaskan keadaan sekitar ini, sosial ini berdasarkan dengan hasil tanpa hitungan atau tanpa data statistik ya. Sementara kebalikannya yaitu penelitian secara kuantitatif, yaitu penelitian yang didasarkan oleh yang bertujuan untuk menjelaskan sifat yang merumuskan sebuah teori yang bertujuan untuk studi penelitiannya ini berupa pendapat atau sikap atau aktivitas seseorang atau per kelompok yang kemudian penelitian ini berkaitan dengan motivasi, sikap, dan tindakan sebuah subjek yang akan diteliti. Dan sederhananya bahwa penelitian kuantitatif adalah pendekatan yang menggunakan hasilnya, data analisisnya itu berupa secara verbal, berupa angka ya atau statistik dalam maksud hitungan-hitungan. Bahwa misalnya untuk secara gampangnya untuk membedakan antara kedua kualitatif dan kuantitatif adalah atau misalkan menggunakan deskriptif saja, dan yang satunya itu digambarkan atau hasil penelitiannya itu berdasarkan dengan data statistik penyajiannya. Kuali adalah data secara verbal, kemudian kalau kuanti adalah data yang diolah dan digambarkan berdasarkan dengan hasil statistik, yaitu dua perbedaan model penelitiannya, metode penelitian yang sering dan kerap kita gunakan. Nah, ini penelitian yang akan kita kembangkan, teman-teman akan gunakan nantinya pada saat melakukan atau mengkaji sebuah karya tulis ilmiah. Jadi teman-teman misalnya tujuannya akan mengeksplorasi itu jenis penelitian yang cocok kita gunakan adalah metode kualitatif. Kalau teman-teman ingin melihat sebuah motivasinya seorang siswa atau metode motivasinya teman-teman kelasnya, itu boleh menggunakan yang kuantitatif, yang penjelasannya, penjabaran hasil datanya itu menggunakan hasil dari statistik. Oke, kita lanjut bahwa perbedaan keduanya itu terletak dari situ ya. Tapi kalau misalkan pengembangan itu boleh menggunakan metode kedua-duanya dan boleh juga salah satunya. Tapi pada umumnya ketika pengembangan kita gunakan itu kadang ada di dalamnya penyajian datanya secara kualitatif dan penyajian datanya secara kuantitatif. Jadi teman-teman nanti akan memilih satu jenis metodologi penelitian yang diinginkan dan sesuai dengan apa yang kita teliti nantinya. So itu
secara umum yang mudah kita pahami, kalau misalkan saya tanya penelitian kualitatif, itu modelnya seperti apa? Penelitian yang dijelaskan hasil datanya itu berdasarkan dengan dengan hasil penelitiannya. Berdasarkan iyalah hasil penelitian. Ketika hasil penelitian ini penjabarannya menggunakan Angka, Ibu. kuali verbal. Data Yes. secara verbal, Ibu. ya, data yang secara verbal ya. Pengumpulan datanya itu biasa menggunakan wawancara, kemudian kadang menggunakan ini cara mengumpulkan datanya ya. Itu yang pertama, kadang kita menggunakan observasi ya. Maksud dari observasi itu adalah kita mengobservasi atau berkunjung langsung ke lapangan, ke daerah yang kita inginkan atau lokasi penelitian yang kita inginkan ya, yang sudah kita tetapkan. Kemudian cara mengumpulkan data yang kedua untuk kualitatif ini adalah melakukan wawancara. Artinya wawancara ini ada beberapa jenis wawancara ya. Ada wawancara yang terstruktur dan ada wawancara yang tidak terstruktur. Apa perbedaan antara wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur? Yang pertama, yang wawancara terstruktur itu memiliki pedoman. Yang artinya, kalau misalkan teman-teman memiliki sebuah penelitian, itu jenis pertanyaannya itu, jenis wawancaranya itu memiliki panduan. Artinya, kita menyusun satu instrumen ya. Kita menyusun satu instrumen, kita siapkan 20 jenis pertanyaan wawancara. Itu saja yang ditanyakan ke orang tersebut. Tapi kalau pertanyaan tidak terstruktur adalah pertanyaan yang mengalir begitu saja tanpa adanya bantuan instrumen dan tanpa distruktur sebelumnya. Itu dua-duanya boleh dilakukan. Tapi perlu untuk dijelaskan lebih awal di metodologi penelitian bahwa penelitian yang kita gunakan adalah penelitian kualitatif dengan cara pengumpulan datanya itu berdasarkan dengan wawancara tidak terstruktur yang dilakukan secara mendalam. Misalnya, saya menggali Aktiva Pratiwi. Kenapa Aktiva hari ini tidak datang? Aktiva mengatakan saya sakit. Nah, kalau misalkan pertanyaan terstrukturnya itu, misalnya saya buat pertanyaan, Aktiva dari hari apa sakitnya? Kemudian Aktiva sakit apa? Apakah sudah berkunjung ke dokter? Obat apa yang diberikan? Tapi itu dimaksud dengan terstruktur, menyiapkan pertanyaan untuk responden kita atau orang yang kita jadikan sebagai sumber data untuk penelitian kita ya. Tapi kalau pertanyaan yang kita susun tidak terstruktur, itu terkadangnya tidak menggunakan panduan. Ini tidak menggunakan panduan yang artinya mengalir secara biasa atau seperti pada saat kita berdiskusi dengan teman-temannya. Misalnya, Aktiva hari ini tidak masuk kuliah. Jadi kita bertanya dulu, Aktiva tadi malam dari mana, bergaul sama siapa, pulang jam berapa, tidur jam berapa, ya bangun jam berapa, terus bangunnya itu dalam keadaan yang sudah sakit kah atau belum kah, atau secara tiba-tiba kah. Itu tanpa terstruktur, tidak terstruktur. Artinya pertanyaan yang kita berikan kepada subjek penelitian kita itu tidak terstruktur dan mengalir serta bisa dikembangkan ya. Beda dengan pertanyaan yang terstruktur. Artinya kita tidak boleh bertanya, kalau yang terstruktur ya, kita tidak boleh menanyakan sesuatu dan lain-lain di luar dari konteks pertanyaan yang sudah ada di dalam instrumen yang sudah kita siapkan atau daftar atau pedoman wawancara yang sudah kita siapkan. Tapi kalau wawancara tidak terstruktur, itu terserah si peneliti mau mengembangkan sampai mana dan sejauh mana yang ingin dia tahu. Semakin dalam
pernyataan dan wawancara kita itu semakin bagus, ya, semakin bisa pertanggungjawabkan dan semakin bisa dideskripsikan dalam hasil penelitian. Dan hasil penelitian kualitatif biasanya ya ini menggunakan responden yang sedikit. Kenapa responden yang sedikit? Karena hanya untuk mengetahui sebuah peristiwa atau untuk mengetahui perspektif orang atau per individu, atau mengetahui atau mengeksplorasi bagian-bagian atau part-part mana yang ingin kita teliti. Sehingga pertanyaan dalam instrumen yang kita bangun nantinya itu boleh sah-sah kita gunakan dua-duanya. Kalaupun misalkan ada yang ingin terstruktur boleh, yang tidak terstruktur pun boleh. Tapi hasilnya itu, penjabarannya itu dituangkan langsung ke hasil skripsinya. Setelah itu kita penjabaran lagi, misalnya ya, kutipan ada yang dimaksud dengan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam melakukan wawancara. Ya, kutipan langsung adalah sesuatu yang disampaikan informasi atau pesan dari orang lain, baik secara virtual maupun secara langsung yang disampaikan langsung oleh orangnya. Maksudnya dalam virtual ini boleh telepon, boleh WA, boleh ngomong secara langsung, itu namanya kutipan langsung. Ya, kutipan tidak langsung ketika si Agil menyampaikan ke saya menyampaikan ke Aktiva. Nah, Aktiva menulis ini di dalam skripsinya. Nah, itu sudah bukan lagi kutipan langsung. Artinya, pesan dan informasi ini sudah sampai ke orang lain terlebih dahulu. Ya, misalnya ada saya tadi kasusnya si Aktiva sakit. Aktiva tidak menyampaikan langsung kepada saya, ya, tapi menyampaikan dulu mungkin ke Asi. Asi baru menyampaikan ke saya. Itu namanya kutipan tidak langsung. Kalau kutipan langsungnya, Aktiva menyampaikan bahwa dia sakit, baik itu secara tertulis via WhatsApp, email, dan lain-lain, atau secara telepon, ya, itu dimaksud dengan kutipan secara langsung. Nah, Aktiva sakit ini itu bisa dikembangkan berdasarkan dengan wawancara yang sudah kita lakukan, ya. Setelah kita lakukan wawancara, kita kaji lagi, penyelidikan sejarah hidupnya atau sejarah perkembangan apa yang kita teliti. Misalnya, kita teliti tadi terkait dengan sakitnya si Aktiva. Nah, kita pelajari riwayat hidupnya Aktiva. Apakah dia riwayat penyakitnya ada sebelumnya, atau dia tiba-tiba ini, atau dia sebelumnya mungkin baru lahir, sakitnya baru kambuh lagi, atau seperti apa. Itulah yang dimaksud dengan penyelidikan sejarah hidup atau perkembangan peristiwa yang akan kita teliti. Life historical investigation namanya. Ya, jadi metode pengumpulan data itu tadi sudah 3 ya. Pengamatan atau observasi, kemudian wawancara yang mendalam, kemudian wawancara ini terbagi lagi atas 2. Kemudian ketiga itu adalah penyelidikan perkembangan dan sejarah hidup atau sejarah sosial yang sudah kita teliti, dan kemudian terakhir adalah menganalisis konten. Jadi atau yang biasa kita sebut bahwa analisis ini yang akan dituangkan dalam bab hasil penelitian. Setelah kita analisis, barulah kita bahas di dalamnya, ya. Jadi menganalisis konten ini, menganalisis hasil data penelitian itu ada berbagai cara. Kalau kualitatif ada model-modelnya juga, ya. Kalau misalkan apa yang akan kita pakai, kalau misalkan penelitian deskriptif kualitatif, ya kita gunakan model analisis deskriptif kualitatif, ya. Kemudian itu adalah metode untuk mengumpulkan data secara kuali, ya. Sebenarnya untuk penelitian kualitatif ini penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengukur, ya, perspektif dan kemudian mengeksplorasi. Kemudian apalagi tadi tujuannya penelitian kualitatif? Ayo loh, tidak ada yang gampang catat, ya.
Jadi yang saya maksudkan, data penelitian kualitatif ini dideskripsikan berdasarkan dengan hasil yang kita temukan secara sumber datanya yang tersirat, mungkinnya secara tersirat di dalam penyampaian wawancara atau observasi atau apa yang kita lakukan dalam metode yang 4 tadi itu. 4 metode itu tadi kita gunakan untuk melakukan penelitian. Kemudian kita melangkah kepada data penelitian secara kuantitatif. Kemudian yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa penelitian kuantitatif tadi yang kita maksudkan itu adalah penelitian yang bersifat penelitian yang berdasarkan apa? Data statistik. Berdasarkan dari data statistik nilai hasil statistik. Oke, berdasarkan dengan yang paling umum dan paling sering dan penciri dari penelitian kuantitatif adalah itu tadi. Adalah hasil penelitiannya itu berupa data yang digambarkan secara statistik ya. Penelitian kuantitatif namanya juga kuanti ya. Artinya kuantitas yang akan diukur atau kuantitas yang akan kita hitung ya di dalamnya. Kuantitatif dilakukan dengan menggunakan beberapa rangkaian instrumennya. Biasanya instrumen yang kita gunakan itu adalah angket atau kuesioner ya, ataupun biasa kita menggunakan tes ya. Data terkumpul, kemudian data yang masuk ke kita itu dikonversi menggunakan kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya ya. Jadi artinya bahwa data kuantitatif di kemungkinan ya, namanya juga kuantitas ya, dari awal kata kuantitas yang kita mengukur bahwa banyaknya artinya responden yang kita gunakan itu adalah banyak ya, lebih banyak daripada responden dari kualitatif. Kalau kualitatif 4 orang responden kita itu sudah cukup dan bisa merepresentatifkan persepsi seseorang atau kelompok berdasarkan apa yang kita teliti. Tapi kalau kuantitatif 20 itu kurang untuk merepresentatifkan daripada populasi yang ada ya. Jadi kuantitatif adalah yang akan kita lakukan adalah penelitian yang memang sifatnya berkembang secara data statistik yang kita punya secara terperinci yang sifatnya diatur oleh rumus-rumus atau alur penelitian direncanakan dan tidak diubah ya. Misalnya tidak dapat diubah, artinya ketika data penelitian kita yang ingin kita tahu adalah motivasi siswa ya. Misalnya kita di rumusan masalah membangun satu jenis rumusan masalah, misalnya adakah motivasinya meningkat setelah menggunakan media pembelajaran. Nah, kalau misalkan hasil penelitian dengan menggunakan kuantitatif itu tidak ada hasilnya, tidak ada peningkatan motivasi di dalamnya, ya itulah hasil kita. Tapi kalau di penelitian kualitatif itu tidak bisa diukur menggunakan motivasi tersebut, tidak bisa diukur menggunakan penelitian yang secara kuantitatif, karena data yang kita harus punya adalah data secara statistik yang memiliki kuantitas lebih banyak. Bisa dipahami sejauh ini penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif itu adalah dua jenis penelitian yang sangat berbeda dengan tujuan yang berbeda dan pengambilan datanya juga berbeda. Ada yang ingin ditanyakan sejauh ini terkait dengan metode penelitian kuali dan kuanti? Besar, kita sudah meyakini bahwa penelitian kuali adalah penelitian yang menggambarkan
semua pendeskripsiannya itu secara narasi atau secara deskriptif atau secara verbal penjelasannya. Ya, kemudian metodenya sudah kita jelaskan dan jabarkan tadi. Sementara penelitian kuantitatif itu adalah jenis yang hasilnya nanti berdasarkan dengan data secara statistik. Ya, artinya tidak instrumen yang kita gunakan juga adalah beberapa instrumen yang berbeda dan tidak bisa digunakan. Misalnya kita mau menggunakan angket itu tidak bisa digunakan di dalam penelitian kualitatif, tapi wawancara boleh digunakan dalam penelitian kuantitatif. Sejauh ini tidak pusing ya, Ki? Atau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjut? Terus Riki yang